Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini aku mau membahas apa sih adiksi internet itu. Yuk kita simak. Teman-teman, berapa jam kalian menghabiskan internet dalam satu hari? 4 jam, 5 jam, atau bahkan bisa lebih? Di era digital ini, internet sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Tapi, apa sih yang terjadi ketika dunia virtual ini justru mengendalikan hidup kita? Dan hari ini kita akan membahas internet adiksi, gangguan yang semakin banyak dialami tanpa disadari. Apa sih internet adiksi itu? Internet adiksi atau internet addiction disorder itu adalah kondisi ketika seseorang menghabiskan waktu berjam-jam online dan tidak mampu mengontrol penggunanya. Kecanduan internet itu ditandai dengan penggunaan yang berlebihan, yang kompulsif, dan bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari kita. Nah, kita berselancar di media sosial itu dengan bermain game, menonton video, sampai konten pornografi itu juga bisa menjadi pintu masuk ke adiksi. Kenapa sih internet itu begitu memikat? Nah, jadi internet itu dirancang bukan hanya menyediakan informasi. Internet itu sebagai media persuasi yang paling kuat. Ada beberapa alasan mengapa internet itu begitu sulit dilepaskan. Yang pertama, internet itu selalu aktif. Dengan notifikasi-notifikasi atau pesan yang selalu muncul, video-video baru, konten-konten baru, itu semuanya muncul tanpa henti. Kedua, anonimitas. Di dunia maya, kita itu bebas menjadi siapa saja, tidak ada penilaian langsung. Yang ketiga, internet itu menyuguhkan konten dalam bentuk teks, gambar, video, suara, interaksi, dan semua yang memanjakan otak kita. Yang keempat, teknologi yang terus bereplikasi dan mempelajari perilaku kita yang membuat internet ini semakin dekat, personal, dan adiktif. Nah, dari semua fitur-fitur itu membuat internet bukan hanya sebagai alat, tetapi menjadi tempat pelarian yang sangat nyaman bagi manusia. Nah, di sini ada motif psikologis di balik kecanduan internet loh teman-teman. Jadi menurut Doan dan Strickland, manusia itu punya 10 kebutuhan psikologis yang sering dipenuhi lewat internet dan realitas virtual. Yang pertama, ada pelarian dari kenyataan. Ketika kita sedang stres bekerja, sekolah, dari tugas-tugas, nah media virtual ini bisa menjadi ruang aman untuk kita melarikan diri loh teman-teman. Nah, yang kedua ini ada rasa ingin tahu. Nah, internet itu kan selalu memperlihatkan dan menawarkan hal-hal baru ya, ilmu baru, gosip baru, konten-konten baru yang membuat rasa penasaran manusia itu tak ada batasnya. Yang ketiga, tujuan hidup dalam dunia virtual. Dalam game seperti The Sims atau uh, Mobile Legends, itu mengurus kehidupan avatar, memberikan rasa memiliki dan tujuan. Yang ada perasaan tak terkalahkan. Nah, di dunia virtual ini, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita. Kita bisa menjadi kuat, kita bisa menjadi lebih baik, kita bisa berkuasa. Yang keempat, ada pemenuhan ego. Di sini kita bisa menjadi jagoan, kita bisa menang terus. Nah, internet ini bisa memanjakan ego kita dengan instan. Yang kelima, ada persahabatan digital. Teman dalam game terasa dekat dan penting. Jadi meski kadang teman-teman itu bisa hilang begitu saja. Yang keenam ada tantangan dan prestasi. Jadi sistem reward dalam game itu memicu dopamin yang membuat kita terus ingin bermain. Yang ketujuh ada kebutuhan memimpin. Nah, di media virtual ini kita bisa menjadi leader tim atau pengatur strategi, membuat pengguna yang merasa dihargai. Nah, yang kedelapan ada fantasi seksual. Jadi, pada beberapa platform itu memberi ruang pada interaksi yang memberi dopamin tinggi. Tetapi ini juga berisiko ya teman-teman. 9 ada kebutuhan cinta dan penerimaan.
Biasanya di media sosial ini kita bisa memberi perhatian dan mendapat apresiasi yang mungkin di dunia nyata itu kita tidak bisa dapatkan. Nah, sebuah kebutuhan ini ketika dipenuhi terus-menerus secara instan, itu membuat internet itu merasa jauh lebih menarik dibanding kehidupan nyata. Nah, gimana sih cara kita mengetahui kalau seseorang itu sudah kecanduan internet? Nih, jadi ada beberapa tanda yang umum uh, seperti mood modification itu untuk mengubah mood atau menghindari stres. Itu bisa juga untuk menjadi pelarian. Yang kemudian ada salience, internet itu bisa menjadi pusat hidup. Kemudian ada loss of control, itu sulit berhenti meski ingin. Ketika kita ingin berhenti um, mengurangkan waktu bermain di internet, tapi kita tidak bisa. Lalu ada withdrawal, gelisah dan cemas ketika tidak bermain dalam internet. Kemudian ada denial, itu menyembunyikan durasi dan aktivitas internet. Lalu ada relapse, kembali berlebihan ketika mencoba mengurangi bermain di internet. Nah, ketika tanda-tanda ini muncul, mungkin sudah waktunya untuk mengevaluasi penggunaan internet kita. Dampak adiksi internet ini bisa mengganggu psikologis, fisik kita loh teman-teman. Jadi masalah fisik kita bisa keganggu di penglihatan, sakit leher, obesitas, dan kurang tidur. Nah, pada masalah psikologis itu bisa menyebabkan stres, agresivitas, depresi, dan penurunan konsentrasi. Lalu ada masalah sosial juga, itu seperti prestasi sekolah menurun, hubungan keluarga rusak, dan teman-teman menjauh. Ketika adiksi internet ini terjadi, penggunaan internet itu sudah merusak fungsi fisik, psikologis, otak, dan hubungan interpersonal. Ya, jadi teman-teman, internet itu alat yang luar biasa memberi manfaat yang besar untuk kita, tapi ketika kita membiarkan diri kita terbenam terlalu dalam, di dunia virtual ini bisa menggantikan dunia maya ya teman-teman. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan internet, kendalikan teknologi, jangan biarkan teknologi mengendalikan kita. Terima kasih.